بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin atau ridha malam ini, sehingga lantaran panjang umur Allah beri sehat walaupun kurang sehat, dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala pulang di sini. Kita bersama-sama niat hendak menunaikan kewajiban kita sebagai kaum muslimin wal muslimat nang disampaikan oleh Rasulullah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wajib gasan kita berataan menuntut akan ilmu. Mudah-mudahan dengan duduk dan niat kita di sini mendapatkan ridha daripada Allah dan syafaat daripada Rasulullah, itu yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan dicatat oleh malaikat, dihantarkan kepada Allah, diterima oleh Allah sebagai gawian ibadah. Jadi orang bahari, orang-orang terdahulu, ujar ulama terdahulu, kawa bersyukur itu aja alhamdulillah sudah. Bersyukur. Terlebih kita bersyukur, kita menggawi ibadah karena ada umur. Diperintah oleh Rasulullah dan tidak lain daripada Allah Subhanahu wa taala jo sumbernya, kita disuruh belajar nyaman paham gasan menjalani hidup dan kehidupan. Kenapa ilmu nang badahulu? Utslubul ilman minal mahdi ilal lahdi. Fi'ilnya fi'il amar, tuntut ilmu dari ayunan. Ada disuruh berpikir begawi dahulu, ada ilmu dahulu. Kenapa? Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam juga diberi oleh Allah. Ujar Allah Subhanahu wa taala, hai Sulaiman, pilih pang 3 buting. Ilmu, pangkat, langsung jadi raja itu. Mbak itu sugih. Ujar Nabi Sulaiman alaihi salam, amun aku bapangkat, berisi pangkat nih, tapi kada berilmu, berujung rusak aja juga aku nih. Ilmunya kada ada, dibari pulang sugih, ilmunya ngarang kada ada, lalu kasih tu kemari emang gunakannya kada tahu mananya, kada tahu mau ulah nang kada baik, matang baduit tadi, matang sugih, ada tahu mananya menghabiskan duitnya. Nah, menangka itu Nabi Sulaiman, aku memilih ilmu gin. Kenapa? Karena dengan berilmu ada mungkin aku kena kada diberi Allah pangkat kasugihan. Kita gin lah, amunnya ilmu tu kada ada. Ilmu tak ada sugih, sudah sugih jaga ibaratnya. Ngana ilmunya kada ada. Makan mungkin kada ada ilmunya kada kawa.
Bemasakin kada ilmunya kada kawajua, bebasuh bahirakin kada ilmunya kada kawajua. Napa jurang ini limbah datang jamban pina bebau aja lagi, apa di bapalitakannya di kepala, kada ilmunya, kada ilmu cara memberasihinya. Nah, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanda sayang sidin lawan makhluk, lawan umat sidin. Lalu disuruh sidin menuntut dulu supaya apa? Supaya bagus. Nah, mengikuti apa yang ujar Rasulullah itu sunnah ngarannya. Jadi mengumpati Rasulullah itu sunnah ngarannya. Keharatan mengumpat sunnah Nabi, keharatan nih ketujuh benar mengumpat sunnah Nabi, sedikit-dikit diumpati, dikit diumpati, bebaju mengumpat cara Nabi, bakupiah mengumpat cara Nabi, berkumpul lagi bini cara Nabi, semua cara Nabi, berarti ahlu sunnah ngarannya. Nah, yang diumpati sunnah itu gitu orang banyak, jangan gitu seorang. Ampun orang banyak, arti orang banyak itu nang kada salah, kada khilaf, lawan ulama di mana kada, ulama di mana kada salah lagi, kada khilaf lagi. Nah, wal jamaah ngarannya hanya dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, itu nah. Jadi malam ini pulang, ini bukti bahwasanya nikmat yang paling ganal itu ialah hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangannya Rasulullah tuh kada tahu kita apa-apa dan di mana jalannya kita hendak selamat. Dari Rasulullah tersebutlah apa nang dikatakan sidin, apa nang diperbuat sidin duduk ke apakah, lalu jadi contoh gasan kita. Sesuai dengan Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lalu jadi contoh gasan kita berataan. Nang disampaikan sidin diriwayatakan orang. Apa nang digawi sidin dikhabarakan orang. Sampailah kepada perawi-perawinya, sanad dari sanadnya, sampai kabar tersebut apa nang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampailah kabar lawan guru-guru kita nang mengajari. Itu gananya jasa guru-guru kita. Mudah-mudahan mereka dapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari guru kita tersebut menyampaikan kabar malam ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai ini berkaitan dengan masjid pulang. Hadis ini daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masajid fid-durid wa an tanzifa wa tutayyibah wa tutayyib wa tutayyaba. Jadi hadis ini nang meriwayatkan rawahu Ahmad, Imam Ahmad wa Abu Daud dan Imam Abu Daud wa Tirmidzi wa sahih irsalahu. Tapi ada Imam Tirmidzi memahamakan hadis ini mursal. Imam Tirmidzi. Tapi Imam Ahmad, Abu Daud ini menyatakan sahih lah, sahih hadis ini. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu memerintahkan gasan apa? Rasulullah memerintahkan ini bibina il masajid, untuk mendirikan masjid tidur di kampung-kampung. Nah, di kampung. Wa antal zifa wa tutayyaba,
Tapi masjid itu pulang hendaknya diberasihakan dan diharumakan, dibangun. Tetilah mendengar kehal malam ini membaca lalu membangun masjid kada. Tata cara membangun masjid itu pun ada pulang babnya. Cara membangun masjid, syarat mendirikan masjid itu ada pulang babnya kena. Oh, orang 40 nang 40 itu orang nang tatap. Bakat tatapan dan 40 itu paham-paham sudah orangnya. Bila lapas nang ini jadi imam, nang ini sanggup jadi imam, dan inya pun syarat jadi imam apa cukup syaratnya menjadi imam, kadanya asal 40 aja pangorangnya. Itu cara orang mendirikan masjid. Jauh jaraknya. Hendak berjemaat banyak. Dalam kitab I'anatul Talibin, dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak. Termasuk kitab Al-Bijuri, dalam kitab Naba Sabilal Muhtadin, itu cara-cara orang mendirikan masjid. Kenapa ada caranya? Ada semudah itukah mendirikan masjid? Iya, karena di zaman Nabi ada salah satu masjid yang disuruh oleh Rasulullah dihancurkan. Masjid apa? Masjid Ad-Diror ngarannya. Kenapa dihancurkan? Ujar Rasulullah, hancurkan masjid ninto. Kenapa mau dihancurkan? Karena membangun masjid itu bukan dengan dasar takwa. Arti takwa itu kita membangun, membina masjid itu tujuannya hendak membawa orang wadah bertakwa kepada Allah, bukan gasan berharat-haratan. Ada. Lalu karena dibangun karena dasar takwa, artinya hawa nafsu, ambisi, nah luput dengan ini aja Rasulullah, lalu dihancurkan. Masjid apa ngarannya? Masjid Ad-Diror. Itu pernah dihancurkan sudah. Rasulullah langsung nang menyuruh ninto. Jadi di kampung itu kalau cukup sudah syaratnya namanya bayang lengkap sudah bangun. Dan di satu kampung itu nang bagus jangan banyak. Jangan banyak. Supaya apa? Jangan banyak masjid, supaya tak kumpulan. Nang kada lawas betamu jadi betamu. Nang kada lawas tak kumpul jadi tak kumpul. Nah itu masjid, masjid. Jadi cara membangunnya itu ada rukunnya, ada syaratnya lah, ada semudah itu. Orang membangun masjid. Ini berkaitan lah, ini bukan membangun masjid, berkaitan dengan hadis masjid. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan yunshidu dhalatan fil masjid fal yaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masjidah lam tubna li hadza. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini sangat sahih. Jadi hadis ini daripada Abu Hurairah nang meriwayatkan daripada dalam kitab hadis rawahu Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda man sami'a rajulan, ujar Rasulullah, yunsid rajulan yunsidu dallatan fil masjid bila ikam ya Rasulullah sami'a mendengar nih seseorang nih lah bertakun di masjid nih. Kenapa garang jadi bertakun?
karena ada barangnya hilang. Misal kita ini di masjid, lalu ada orang bertakun, kaum ada lagi melihat sepatu pun di dalam masjid nih, kehilangan barang. Nah orang tuh kehilangan barang tapi di dalam masjid. Misal ada kayak zaman janak nang di dalam masjid nih, kendaraan kok di dalam masjid hilang, terlalu tua. Rupanya mah ada kendaraan di dalam masjid lah hilang rupanya. Kalau sarek sholat dikeluarkan nilai kaum lalu mencari. Intinya bila ada orang mencari barang kehilangan dalam masjid, ini jelas ilmunya kan. Orang tuh kehilangan barang, kehilangannya di dalam masjid. Kehilangan masjid. Falyaqul la raddahallahu alaih. Nah, apa kita mengucap pandahakan lawannya. Lah, apa doa kita ya? Jadi doa itu hati-hati juga sudah. Fainal masajida lam tubna lihada. Jadi ya kita tuh kebanyakan kadang-kadang apa doakan aja, doakan mudah-mudahan baik aja. Nah ini doanya lain lagi nih. Fayaqul la raddahallahu alaik. Apa aja doa kita? Mudah-mudahan Allah akan memulihkan. Itu doanya. Jadi hati-hati juga mendoakan nih. Kita ini sama aja kadang-kadang jadi dikit-dikit si Amita doakanlah ya. Jangan doakan aja. Doakan terus. Doakan aja malam ini nah. Misalnya lah doakan dia malam ini nah. Mudahan naik pemancutannya gara-gara tertangkap mudahan. Jangan mendoakan tuh hati-hati sedikit. Nah ini masalah orang kehilangan dalam masjid. Jadi bila ada orang kehilangan dalam masjid, kaum lain mencari misalnya. Kamu adalah kaum yang ban kendaraan kota kacau dalam masjid ini. Apa aja kaum doanya? Mudah-mudahan Allah akan memulihkan. Itu doanya. Jadi orang kehilangan dalam masjid lah, kehilangan dalam masjid, doakan mudah-mudahan barangnya lah ada dimulihkan Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Maling datang mana? Dalam masjid. Ada aja banyak rancak. Dalam masjid itu banyak kehilangan. Ya, nah, maling dan luput lah lokalnya itu. Jadi orang kehilangan dalam masjid. Fainal masajida lam tubna lihada. Karena pegarang, karena masjid itu sebujurnya kadanya dibangun gasan orang banyak cari barang, ada orang gasan beribadah. Jadi apa-apalah, bila apa-apa jangan mencari di masjid. Ada masjid itu di dalam. Aku aja kehilangan penayuh. Ada karena masjid tidak ada orang kan. Jadi bila ada orang banyak cari dalam masjid, padahal mudah-mudahan Allah akan memulihkan. Nah, ini takkan terjulai, jangan aja mudahan dapat aja, mudahan dikaman aja. Nah, cocok orang mendoakan ini buntat jual atau jual dan pokok doakan aja jadi. Yang didoakan tuh lihat juga sedikit dulu. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yaqta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Dan hadis ini yang mengatakan daripada rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanah. Nah mengatakannya langsung jadi sahih. Kenapa? Karena daripada Abu Hurairah riwayatnya. Apa nama masalahnya dari mana? Abu Hurairah. Dan merawiakan siapa pula? Imam Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanah. Dan menganggapnya untuk Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menganggapnya hadis ini hasan. Bagus benar hasan.
bagus kata. Jadi ujar Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u au yaqta'u fil masjid." Bila ada ikan melihat ya Abu Hurairah, Rasulullah menyampaikan ini Rasulullah menyampaikan, "Ra'aitum." Bila ikan melihat orang kok berdagangan, berjual atau membeli dagangan, yabi'u au yaqta'u, berjual atau membeli atau menukar berdagangan nih. Berdagangannya di mana? Berdagangan fil masjid, di dalam masjid. Makanya lancar belinya ada kayak apapun bentuknya, pilihnya jual beli di dalam masjid. Apa hujud Nabi mengatakan faqul lahu, maka sambat lawannya, dan orang yang menukar dan membeli ini sama. Kadanya aku menjual aja apapun, gua berdagang di dalam masjid. Ayat kedua kita, la arbahallahu tijaratan. Mudah-mudahan Allah akan memberi keuntungan ikam dalam berdagang ini. Jadi kita intinya kan. Nah ini, jadi jangan didoakan melihat awal tadi kan acara buruk. Ada yang berjual ini. Tetamu awan di dalam masjid, ikam banyak berdagang. Jadi kita mereka doakanlah nyawa aku sugi, mudahan ikam sugi nak buntak juga mendoakan ini. Karena tahu ilmu lalu juga. Bahkan didoakan mudahan ikam ada untuk mudahan ikam rugi, itu doanya. Saking dibencinya orang yang jual beli di dalam masjid. Nah, katakan mungkin, jadi kita bila ada apa-apa, apapun bentuknya, kan jangan jual kerupuk benar aja. Karena aja hadis mengadakan sudah menjelaskan ini, yabi'u au yaqta'u, apapun bentuknya. Amun bahini pandai apa jangan kepada jual beli, misalnya dodok pembina seperti bilang, Pak mau pakai kerudung ini. Nah, jadi jangan kawan aja barang aja nah 20.000 biar bahini panjang ada boleh juga. Intinya di dalam masjid itu kita dilarang jual beli. Jadi bila ada orang jual beli di dalam masjid, kita doakan mudah-mudahan ini ada dapat untung lah. Itu aja. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha, muttafaqun alaih. Hadis ini bila muttafaqun alaih itu berarti riwayatnya daripada hadis Bukhari dan Muslim, sahih kalau dibahas. Apa isinya nenek? Dari Sayyidina Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ujar Rasulullah, al-musaqu fil masjid, meludah dalam masjid, ujar Rasulullah, khati'atun wa kafaratuha dafnuha, itu suatu kesalahan. Nah, bayarannya bila orang tuh ada meludah di dalam masjid, kalau misal ya, kenapa sampai meludah di dalam masjid? Oh, sekalinya hartan sembahyang taguri atau ngobah misal taguri ngaruh pula, maka buka buntung tenang buntung buaya masuk lalat, hendak ditaguk patia lalat, paksa meludah. Dia kayak ibarat dia berudah. Jadi hukumannya apa? Bila orang berudah dalam masjid, hukumannya apa? Kafaratnya nih, kafaratuha dafnuha.
pokoknya. Dan mohon apa? Menimbulinya dengan tanah. Artinya suruh inya membuangnya minimal, atau suruh inya menutupinya juga. Jadi mantik di sini ada dalam kitab lain. Amun kita timbun lawan tanah kan kada mungkin. Lantainya kan bisa semen atau keramik. Kayak apa? Suruh inya memberasihinya surang. Jadi jangan nikam komai. Ada tahunya lu udah cari dulu. Wih, itu udah plak, buang. Nah, jadi itu hukuman. Terlalu jualah, terlalu. Rupanya itu tuh tangguh apakah juga. Ada yang masuk. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini akhrajahul khamsah illa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yatabahan nas fil masjid. Ujar Rasulullah, ada satu hari jika ibadah taqumu sa'ah, ini ada datang hari kiamat itu, ujar Nabi nih, ada datang atau ada tiba hatta yatabahan nas fil masjid, sehingga kenapa orang itu berbangga-banggaan dengan masjid. Artinya berbanggaan itu apa ya? Berharap-harapan isinya ada. Nama isinya masjidnya harap-harap, nama isinya ada. Ya aja orang sampai tak keluar jurang ke gandaran masjid dia nutup, orangnya sampai tak keluar. Kebanyakan sampai tak keluar orangnya. Di dalam pak ada, nah di dalam pak kosong. Nah, ini di luar aja banyak, di dalam kosong. Dalam hati sampai ke keluar tadi hibah sekalinya ada, di luar banyak, di dalam kosong. Ada datangnya Nabi hari kiamat, amun orang banggaan, membanggakan, tapi isinya kosong. Wa'an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum fil masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Hadis ini meriwayatkan dari Abu Qatadah, cuman meriwayatkan dari para sahabat dari Abu Qatadah, cuman meriwayatkan dari Imam Bukhari Muslim. Apa aja? Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Bila ikamnya Nabi masuk ke dalam masjid, salah seorang masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk. Jadi hadisnya kan dengan situ ada paham, jangan duduk tuh jangan langsung duduk. Hatta yusalli rak'atain, sehingga ikam menggawi sembahyang sholat sunat 2 rakaat dahulu. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Lalu jadi pertanyaan, misal hari Jumat tolak darude tolak, maka khatib ini sudah di atas mimbar, kita datang, anak berbahal nih, datang kita terudik,
Kan ada sunat tahiyatul masjid, ada sunat qobliyah qobliyah Jumat. Nang mana digawe? Amun digawe dua-duanya harus sampai menanggalkan khutbah, bakalan habis khutbah pertama. Amun digawe dua-duanya, gawe tahiyatul masjid. Oh, misalnya mau gawe tahiyatul masjid, kada kawat untuk kada kawat juga, kada sampai jumlah khutbah atau khutbah nang pertama pacaran habis juga, ya sudah duduk. Nah, demikian karena narikin sunnah. Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jelaslah. Ini hanya datang terudi ya habis tahiyatul masjid. Melambat Allah Akbar todong tahiyatul masjid. Berdiri pulang qobliyah Jumat usolli sunnat Jumat rakaataini. Qobliyatan lillahi ta'ala pulang. Lillahi ini berapa jam sudah? Sampai tontong orang habis. Nah, ada paham mendengar khutbah yang pentingnya wajib. Jadi amun ada waktu kira-kira cukup aja gasan tahiyatul masjid nang mana nang digawe qobliyah Jumat tahiyatul masjid dulu karena itu hukum kita masuk masjid nah hukum masuk masjid jelas nah kita kurang jelas kurang takonakan. Jadi mudah-mudahan hadis ini kita baca sampai di situ. Jangan membawa kitab Asmaul Husna, silakan buka pulang. Udah jadi ilmu lah yang bermanfaat. Halaman 397. Gasan mendapatkan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu apa? Nafsu nang baik. Nafsu nang baik. Minggu tadi dikisahkan sudah. Kedudukan nafsu mutmainnah kayak apa? Itu nafsu nang baik bujur. Sampai-sampai Al-Quran pun menjelaskan masalah nafsu mutmainnah. Dikiyau oleh Allah Ta'ala bila orang nang bisa nafsu mutmainnah nih. Nafsu apa? Nang awak bujur-bujur menahan hati. Ayat pegarang dalam kitab ini nih. Untuk mendapatkan nafsu mutmainnah kita juga perlu latihan nang sungguh-sungguh. Ujar ulama. Di dalam kitab ini, dalam kitab nang ini, dalam kitab nang lain, itu ada 4 macam nang mesti kita gawe. Hendak mendapatkan nafsu mutmainnah ini nih. Nafsu mutmainnah itu apa? Menahan hati. Di antaranya apa jam minggu tadi nyata sudah orang itu apa? Bujur tuh nyata. Bujur benar orang tuh. Padahal kita ini libah dimusuhinya. Tapi ngarannya kita lihat dasar bujur biarpun inya kali suka apa kita kali suka lawan inya nyatakan bujur juga. Awalnya nih Pak. Jadi amun sebaliknya orang tuh bujur apa ada bujur tapi orang suka daripada akan baik jauh dari nafsu mutmainnah. Jadi mendapatkan nafsu mutmainnah itu kita itu bujur dituntut. Jadi apa garang syariatnya atau supaya mendapatkan nafsu mutmainnah ini kayak apa garang caranya? Karena hati ini keras benar. Kan karena kalau kekerasan hati, coba kita contoh kayak ini. Tahu aja bahwa si A itu bujur, perjalanannya bujur aja sudah, bagus saja sudah nih, bagus sudah. Tapi hati kita ada suka. Dia salah harus memandang. Masuk pulang ke orang supaya membawa ini. Maha musuhinya pulang. Itu kita nih. Nah berarti kita ini jauh daripada memiliki nafsu mutmainnah. Jauh kena pada dipanggil oleh Allah. Sedangkan orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu
sampai Al-Quran memadahkan apa minggu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Quran. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ujar Allah Ta'ala apa? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bila sudah memiliki nafsu itu, menahan hati sudah. Menahan hati ini. Ditahan berhimat, menahan hati. Orang itu dititip oleh Allah nafsu mutmainnah. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah itu ujar Allah manuakan deh. Wahai jiwa yang tenang, jiwa itu roh. Wahai roh yang tenang, ujar Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ayo balik ke Allah kembali kepada aku nih dengan rida dan diridai. Ridha ikam boleh, aku pun ridha menerima ikam ya Allah Ta'ala. Diterima oleh Allah. Apa ya Allah Jalla Ta'ala? Wadkhuli jannati. Masuk ikam ya Allah Ta'ala. Hamba-hamba kuait. Masuk apa? Wa fadkhuli fi ibadi. Ya Allah Ta'ala. Hambaku masukkan datang. Kemana masuknya? Wadkhuli jannati. Masuk ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati. Dan masuk aja kan. Wahai hamba-hamba kuait. Itu orang yang memiliki nafsu mutmainnah. Kayak apa garang? Kita ngalih benar hati diri ini. Berdengar orang sudah guru-guru menyampaikan, ulama menyampaikan tuhuk jiwa, tapi ngalih benar, mubah hati ini kayak apa garang? Ada latihannya. Ada rumusnya dalam kitab ini. Dalam kitab ini ada 4 macam rumusnya. Supaya hati ini jangan tapi rusak. Jangan tapi rusak. Nang pertama nang digawi mengurangi makan jar ulama. Mengurangi makan. Di sini ada berapa paham, berapa paham. Mengurangi makan yang ada, iya. Kenapa maka mengurangi makan supaya parut jangan tapi hibak. Maksudnya kenapa ngantukan? Bila parut hibak tuh pikiran tuh kayak kacau loh, orang guling aja kalian. Bangun guling berherak. Ngaring kurang bunyinya. Nah, kita masuk bergegamatan ampihi ya makan nang kada bagus. Makan nang kada bagus. Inya nang menyebabkan hati rusak, hati kada bagus itu bisa dari makan. Nang kedua, tujuan ulama kurangi guring. Jauh orang bahari kita makan kepala ayam nih. Di orang pengguringan itu makan kepala ayam. Adanya bang. Lalu ujian pengguringan ini pintar aja menjawab pulang. Ini pikiran tetapi ada kanan itu tanda orang tenang. Tanda orang tenang makanya pengguringan kamput. Iyalah. Karena begaran, karena orang guring itu hati mati. Awalan ingat akan apa-apa akan guring. Awalan menjikir, awalan ingat. Hakun ini jikir jalan itu kan sudah sambil guring itu jikir. Ada akan guring itu berjikir. Ada Allah tuh kamu itu dengan sendirinya jangan diperhatikan jikir seorang. Jangan padahkan Allah itu nafas, Allah itu kalbu, itu dengan sendirinya jikir seorang mana. Aku ini juga melihat di kemana, kisah-kisah kakak ini juga pandai-pandai. Aku ini sih berzikir nih, berbila aja orang. Ya dengan sendirinya. Dan dengan sendirinya tuh lain apun seorang. Nah apun seorang ya dikata, disebut
Dia mengatakan itu ampun seorang. Ini aku nih akan nguringin nah, jadi aku belum nguring tuh. Keluar masuk tuh berzikir tuh. Iya Allah Ta'ala yang berzikir menzikirkan seorang, bukan seorang yang berzikir. Pahamlah. Jangan diambil itu orang jadi ampun seorang. Kemudian masalah itu nyata emang napas turun keluar lagi mati ngarannya. Coba tangannya napas nih, menyelam tuh. 2 jam, kalau 2 jam, 2 jam setengah jadi menyelam. Kayak sehari orang nang apa? Baharatan menyelam nih lah. Besok baharatan menyelam. Bercabur nang seiko. Saprapat jam nggak timbul. Mak jangan ini halat banget menyelam. Menyelam yo nang seiko. Setengah jam. Lima timbul segar ya. Nang jam seperempat jam desa harap nang ini. Nang seiko ini panas. Dan kawan sudah setengah jam menyelam. Mulai bercampur. Tunggu seharian gak timbul, malam gak timbul, isok timbul. Nang timbul belakang aja timbul. Bertulisan pulang di baju. Deras mati karena menyerah. Dasar mati karena menyerah. Jadi masalah nafas itu lain ampun seorang, pahamlah. Bila Allah mengambilnya, ditariklah oleh Allah, Allah ini menarik. Makanya waktu pencabutan roh, buka pulang kitab lain. Jadi paham-paham dalam ilmu itu. Aku ini biar kada bersuara, kada bapakin, walau hurufin, walau sautin. Walau tanpa huruf, tanpa suara. Nah, kayak jauhan mengambil. Pokoknya jauhan mengambil. Aku muling begini jikir aku aja. Lain jikir seorang itu Allah ampunnya. Pahamnya bujur-bujur. Makanya ada jikir itu, ada jikir derajat, ada jikir hasanah, paham itu. Itu dengan sendirinya kita duduk dengan banyak keluar nafas, keluar masuk, menyebutlah Allah dengan ini juga artinya aku Allah yang hidup, adanya kita jadi lain. Nyaman mana nih nah, dipahami nah? Ampun seorang tetapi menyebut apa ampun seorang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau Allah kali sama bisa? Apa kali baca? Nah itu namanya amaliyah zahir namanya. Kalau batin itu ingat saya ingat, ingat apa pulang nanti ingat. Jadi datang, iya ingat-ingatlah lawan Allah. Jangan dipanggilnya juga. Padahal dengan Allah itu apanya? Suah tetamu di pasar lawan Allah Ta'ala ada suah juga. Atau Allah Ta'ala itu suah projek lawan surang satu hari. Apanya kan ingat? Jadi nang mau ingatakan dulu dua sekali. Ada juga menjelaskan seingatku aja semalam waktu Allah Ta'ala itu menumpang aku bawa lotok rambutnya keriting bang jadi kadang ingat itu apanya, nang diingat tuh apanya diingat ya? Enak babnya, lain kan lucu juga orangnya. Oh ya ingat Allah. Ya karena diingat ada ingatan Allah. Pokoknya apa garang tuh terus. Oh menyebut zikir, menyebut sholawat. Ada juga pulang nakal pintar. Mengingat Allah itu ingat akan seorang. Pintarnya ini lah. Ingat akan seorang. Ada juga pulang. Ingat akan seorang. Nah, kelayawan. Ya kelayawan dari. Ingatlah jalan Allah. Orang sudah hendak meninggal. Datang mudatil. Pokoknya. Ingatlah. Jadi hendak hendak meninggal ingatan apanya? Dan satu aja. Nah satu apa aja yang sebutin itu. Ingat apanya. Jadi Pak sulit juga orang ingatlah dalam Allah. Ingat dalam Allah. Nah cara mengingatkan Allah kayak apa? Kayak mengingatkannya. Dia jadinya ingat muhanya Allah Ta'ala atau suah ya berupa bertanam ada seorang atau suah menumpang sama lotoknya mana dia mengingatkan semalam atau sewaktunya menumpang di lotok Allah Ta'ala ini ya sepatunya itu rabit kan di ujungnya kayak apa? Laisa kami syai'un ada bersamaan dengan sesuatu
Ya Pak, bingung juga lah. Enak. Kesambilan kita membahas. Jadi yang kedua itu apa? Mengurangi kuring. Bila orang banyak kuring, ngalih, tidak apa-apa. Cuma membangun kan ada juga. Barang aja nanti kakek-kakek mana kali kakek. Oh jurang, ingat di kakek-kakek sedikit. Tadi aku kakek kita kakek 62 aja. Ampun dingin nanti kakek. Mengatek mengurangi kuring. Yang ketiga, kurangi bepandir. Bepandir apa garang? Bepandir masalah dunia. Jadi cara mengurangi bepandir ini kayak apanya? Amun orangnya ajak berkumpul lawan orang-orang yang aneh tak andir. Anda ke dia banyak kan bagus dia pulang. Jadi banyak itu rumah gitu. Banyak itu rumah. Ulama kita menyampaikan amun kata penting ke itu rumah. Artinya begawi kada jiwa apa kada kawa jiwa ini di rumah gitu. Anak berpandai yang bagus. Berkumpul yang bagus supaya pemandiran bagus. Nang ketiga, nang keempat pulang. Menyandang gangguan orang lain. Diganggu oleh orang lain. Sandang aja hati. Dipitnah oleh orang. Sandang aja hati. Dihasut. Sandang aja hati. Bila kawan nang ini nah. Insya Allah mendapatkan aja nafsu mutmainnah. Menyandang, sandang aja. Bila kita mampu melaksanakan ini dengan baik, maka kita sudah punya nafsu mutmainnah. Menyandang ini kali adalah. Yang pertama tadi apa? Mengurangi makan. Banyak ulama bahkan Rasulullah dalam beberapa hadis menganjurkan agar sedikit makan. Ujar Imam Syafi'i, parut itu dibagi 3 bagian. Nah, Imam Syafi'i membahasakan parut itu 3 kamarnya. Lain pemakan, kalau pemakan itu menghasilkan 3 juga. Jadi kalau pemakan gula menghasilkan 3, sebagian jadi darah daging, sebagian jadi kotoran, sebagian jadi air mani. Itu pemakan. Makanya apa yang kita makan? Nah kita makannya apa? Ini jadi itu. Jadi itunya. Nah itu makan. Tapi nah kalau parut ujar Imam Syafi'i itu 3 bagiannya. Sepertiga parut itu tataannya lah, ini tataannya. Sepertiga parut itu tuh gasan makanan, artinya menyimpan makanan. Sepertiga isinya. Sepertiga pulang gasan minum. Sepertiga pulang gasan bahingan atau nafas. Jadi parut itu 3 bagian. 3 bagiannya, nah ruangannya itu 3. Amun makan aja, kan 4 piring, nginumnya 5 gelas, maka banyak es semua. Pasti tuntung makan kanyangan tuh. Limbahnya apa? Ragui berapa? Ragui. Kenapa? Karena bagian gasan nafas habis. Nah, jadi itu parut itu jadi Imam Syafi'i dibagi 3. Sepertiga gasan makanan, sepertiga gasan minuman, sepertiga gasan nafas. Nah, nang di nafas lawan makanan minuman ini nang pacaran jadinya pulang. Kapan mengalir menjadi ini? Itu pacahnya. Makan sedikit sangat dianjurkan, kecuali diantaranya makan di rumah kurang. Ketika kita menjamu orang, nah makan banyak tuh boleh aja pulang juga. Di mana makan banyak di rumah orang. Nah bagus pada makan di rumah orang tuh bahwa ada seorang. Kenapa aja mau gajang di rumah orang? Anu dan guru makan di rumah orang pun aku berada sana pak. Pada seorang orangnya, pada orang nyaman. Anu timbul bahwa merasa nyaman tadi. Isok tuh pura-pura apakah ditakurkan tadi besokan
menakon-akan apa? Menakon-akan sebutin adalah jadi isi anu pengayuh pulang. Hendak aku nunjuk-nunjuknya kira ada pulang alasan supaya makan pulang. Ini bergaya. Jadi makan di wadah orang kita disuruh gancangi kenapa? Supaya ampun rumah sana. Jadi kalau disuruh makan itu jangan ketinggalan deh. Dan ampun rumah juga bila ada orang itu jangan makan sedikit atau dilambat nih. Dalam hukumnya ampihnya itu harus berdudi. Ini tamu lah tamu. Nunggusan tamu disuruh berdudi pada tamu. Itu caranya. Ini tamu. Kamu nang sabar hari nang kau nang itu jual aja lah bisa kayak asin aler itu lain tamu itu. Lain mau jadi seorang. Ini misal tamu obat makan udah kita pun bagaimana berdudi ampihnya jangan berdulu. Oh makan berdapat surang. Kamu berdudi bakal kalah kamu sedikit ya kasih habis. Jadi ada juga pulang tamu ini lah tamu obat makan tidak rupanya nasi orang habis. Jadi misalkan orang jadi jatamu bagusnya kambang piring ini lah jadi nasi habis. Jadi ujar tuan rumah hanya aja kalau panci ini habis. Jadi bila makan di orang banyakin supaya ampun rumah sana. Apalagi dipuji jangan kok nanti lagi masakan gue jadi campur oke jangan akun. Jangan juga kayak itulah mau ujungi udah kalau depan jadi masakan ini pian mungkin nyaman makannya sudah di luar makan ini berarti seseorang jadi sakit. Jangan juga udah boleh hati makanan. Jadi bila kita udah orang katakanlah mengapa kita diperintah makan sedikit? Ulama menyimpulkan dalam beberapa hadis. Jadi beberapa hadis dikumpulkan di dalam kitab ijma'. Dalam kitab ijma' menyimpulkan orang yang sedikit makan itu akan mendapatkan hidayah 10 perkara. Hadis Nabi ini ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang mursal. Kumpulkan aja bertaan. Lalu ulama ini bersepakat. Jadilah sebuah ijma'. Di dalam ijma' ulama-ulama ada menyatakan bahwa orang yang mengurangi makan itu akan mendapatkan 10 perkara. 10 perkara. 10 macam pemberian ini kada bisa diukur lawan akal. Karena apa yang disampaikan Rasulullah terkadang akal kita kada bisa menerima. Jadi banyak orang berpendapat dalil itu yang harus cocok lawan akal. Ujar pulang. Bila akal kada menerima, ada sah dalil itu. Ya ada pintar. Dalil itu kan ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas, ada akal. Jangan salah paham matang-matang ada cocok lawan akal lalu hadis itu lama ujar kalau Quran itu salah kadangnya kayak itu kan dalil yang nyata itu Al-Quran hadis itu banyak yang ada masuk di akal. Contoh harus ngalih-ngalih. Ini contoh ada ngalih-ngalih. Contoh aja kejadian lah. Kira-kira apa? Masuklah di akal tongkat itu ditinggai jadi ular masuklah di akal. Hah? Tongkat tuh kayu ditinggai jadi ular masuklah di akal. Ya. Masuklah di akal juga dalam perjalanan pada sedikit malam berjalan itu makan rumah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, naik pulang ke langit, bertamu lawan Allah berbulik, bulang-bulik 45 kali bulang-bulik. Waktunya sedikit pada masuklah di akal. Masuklah. Oh, ujar orang pulang. Musim hujan itu terjadi. Hujan ya.
Hujan itu terjadi karena uap panas naik ke bawah. Itulah dalam ilmu IPA bahari bila uap panas itu dia naik mengembul berkumpul inya jadilah panas apa jadi ambun terkumpul inya jadi hujan. Contohnya jar orang bahari menjarang banyu di jarang banyu itu juga lihat uap di toko panci di toko apa di toko cirat. Wah menguap lah. Tahu banyak kan menitik ini itulah jadi hujan. Pertanyaannya kenapa musim kemarau musim hujanan? Masin pulang balik. Panas nang mana pulang nang dicari. Ya. Panas nang mana pulang dicari. Jadi hati-hati dalil itu banyak nang ada maksudnya karena banyak orang berpendapat dalil yang ada cocok dia lawan akal jangan dipakai. Salah. Jangan itu. Karena dalil itu banyak nang kada masuk di akal nang sempurna. Contoh, orang yang dapat hidayah karena mengurangi makan itu apa? Pertama, hati bisa jadi bersih, mengurangi makannya. Ilmu dan apa yang kita dengar dan nasihat akan mudah membekas atau melekat apabila disertai dengan hati yang bersih. Kenapa? Maka ilmu kembali mana berikutnya. Nasihat orang yang baik-baik kembali mana berikutnya. Ada juga nasihat ini ilmu itu ada yang masuk keluar kanan bilang keluar telinga kiri, ada yang masuk kanan berbulik pulang ada juga. Ada juga yang masuk ke telinga kanan masuk keluar jalan muntung ada juga. Paham nggak? Nang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri atau ya sambil lalu aja. Tulak dua, mendengar jajar orang alim-alim, ya guru-guru gana, guru-guru gana itu mendengar aja juga. Cuman masuk kanan, keluar kiri. Nah, itu keluarkan masuk kanan, keluar kiri. Ada juga yang bebayah hendak masuk ke keluar apa mendengar pak menutup katanya, ya kader aku mendengarnya aja. Ada hendak mendengarkan, kenapa dia menyinggung aku nih? Nah, ada juga pula nang masuk ke telinga kanan keluar jalan muntung ada juga, nang mana itu luar bagusnya guru tuh bacaan aja. Salut tetangis aku itu mengisahnya aja memakai kada, karena pakai. Guru tuh jahe bagusnya guru kubah nyata bagus sih orang alim guru sokumpul nyata orang alim orang soleh apalagi kan dengan gua kan tapi kisahnya aja banyak benar orang nikah akhirnya kok memakai kadang adanya keluarnya sudah pada untung kok ini nang bagus tuh masuk tatahan masuk ke otak, masuk ke hati, diperintah pulang oleh hati anggota, lalu menggawinin itu, bujur. Jadi ilmu itu ada masuk kanan, keluar, kiri. Ini sambil lalu aja. Ada juga masuk, hendak masuk ke telinganya, keluar pulang. Itu kan suka ngarangnya. Nah ketiga ini masuk kanan, keluar di muntung. Ya kan kisah aja tadi. Wah, mengisahkan oh my. Benar, harapannya guru anu kisah bapak kayak memakainya ada kena itu sudah keluar. Nang bujur dapat simpan jangan tak keluar lagi masuk ke kepala gunakan ke hati. Zaman diperintah oleh hati, nah kayak itu ilmu. Jangan dikeluarkan lagi. Kamu keluarkan ke palut pun tunggu berira belum kan? Habis-habis di situ aja juga. Jangan. Jadi orang nang apa? Nyaman memakai nasihat-nasihat hati yang bersih. Di antaranya apa tadi? Ialah orang yang mengurangi makan juga. Yang kedua, orang yang mengurangi makan itu coba lihat orang fakir miskin. Nah, hendak makan, hendak ada. Hendak makan, hendak ada. Malih makannya. Berusaha hanya mencari makanan halal pula. Hatinya lembut. Nah, jadi kitab berhati lembut, orang mau makan tuh, orang yang berhati lembut ini akan mudah tersentuh apabila mendengar ancaman Allah.
Ia bila menerangkan hukum memakai benar. Jalan. Mudahnya menangis bila ingat dosa. Dan ingat ada pemarah dan kasih sayang dengan makhluk Allah. Itu orang miskin. Lihat aja. Ada percaya kelembutan hatinya. Cuma orang yang ada data elangnya. Masuk kayaknya. Di malam itu suka benar. Jaga ibarat. Nah, hendak makan, hendak ada yang mengurangi makannya nih. Nah, makan nggak punya ngalih nih. Kasih ke kemarinnya, minjam tilang, kasihan kita bermalam bolehnya. Ngalih, benar aja baik cari. Kesukaan, pisang kesayangannya itu tak makannya. Kenapa najirnya hati mereka itu ya? Karena ingat kurang makan. Artinya apa? Hidupnya makan parutnya kadang-kadang cukup, masih banyak ruangan-ruangan yang lain. Nah ini sama lah orang berduit. Lawas ini kamu bilang, oma gelisah. Ayatnya seorang kali paham dia beli bininya suruhnya pakai oh abangnya mobil pulang dalam bini. Maka ada depan orang, nah ngaji duit juga tuh dia. Beda ada. Ini cukup kapan yang dimakannya. Karena apa jadi hantuknya. Orang yang ada coba lihat lembut hatinya. Ya, hendak rata-rata ini lembut hatinya. Dan orang yang mengurangi makan itu akan hilang kesombongan. Kenapa? Orang yang sombong tidaknya mau melatih dirinya dengan lapar, insya Allah kesombongannya akan hilang. Jadi hidup yang terlalu sombong nih. Hendak sombong pada hidup yang dibanggakan hartanya, pangkatnya, keluarganya, kesehatannya, dibangga-banggakannya, ketampanannya, kecantikannya, disombong-sombongakannya. Tahu aja nih, bos orang ini sombong tahu aja. Tahu, seorang ini sombong tahu sudah padahal. Tapi kita tahu menghilangkannya. Perjalanannya yang bagus, kurangnya makan. Kurangnya jaga ibarat mantik ini sama aja. Kurangnya kelampapan hidup. Ini kan ibarat kejadian, anunya kejadian lengkap berapa? Lalu bercakap. Cakapnya sombong jadinya. Biar ini beribadah nak kayak apa aja, punya suruh sombong layan khulul jannah. Ada masuk surga fi qalbi, pada hatinya itu daratan darah halus benar. Ada titik apa? Halus benar. Kibri. Apa kibri? Sombong. Nah, di hatinya itu ada. Apa yang digagakannya? Kejadian. Hendak makan apa aja ada, harta apa aja ada. Jauh pada sombong orang yang kadada. Orang yang kadada jauh pada sombong. Jadi yang ada orang itulah sudah hidup susah, sombong, kurang ajar pada itu ya. Kurang ajar. Jadi jarang orang yang kadada sombong kali pada. Kenapa? Ia banyak menangis. Nah, bagusnya. Yang keempat, orang yang banyak mengurangi makan itu akan mendapat hidayah. Ini banyak ingat lawan mati. Pastinya ingat lawan mati. Kenapa? Bisa-bisanya nang berdua mau ini jadi mati itu sudah aja. Makan dengan alih juga. Jadi ada pulang menulis, bertulis pulang di lawak, hidup bosan mati tak mau. Orang yang mengurangi makan, ia akan dapat apa? Hidayah. Kenapa? Lancar ingat lawan mati. Jadi manusia ini kan ingat lawan mati. Dia nang bebaran perambusnya hidup tadi. Harta hak orang diambilnya, harta orang dirampasnya, milik orang digugurakannya. Ini mahasud, ini memfitnah. Karena ini kada ingat lawan mati. Orang tuh ingat lawan mati, taguran untuk diri. Jadi orang yang ingat mati termasuk amalannya mengurangi makan. Nang kalimat memecahkan syahwat dan maksiat. Orang yang makannya kurang, nang sedikit, inya syahwatnya itu kurang. Paham lah?
Ini tuntung makan sudah lindung kucing. Limbah itu pulang. Aku sekali sehari dia makan. Ibu Jo sekali makan 2 piring. Limbah itu pulang ada makan lagi sampai esok sekali dia pulang. Sekali hibak bakajal kulit ketupat di keranjang. Mie itu sedus bersimpanan aja sudah. Lalu hintalo-hintalonya pulang. Nyata ya kita makan lagi. Amun mie aja udah beli gopal bar setengah bulan, kurang setengah bulan habis ini kayak 2 hari aja mie segala habis. Itu adanya makan lapar ngarannya. Syahwatnya berkurang dan maksiat kita hindar. Jalannya apa? Coba lihat orang alim-alim. Nah, iya. Orang ada rakus dalam hidup. Jadi bukannya menyediakan makanan ada aja yang kita sebutkan makanan, ada makanan-makanan yang lain pun dikurangi. Termasuk menumpuk-numpuk harta. Jadi situ Anda kannya. Jadi syahwat kita tuh nambah kurang jadinya, dan maksiat pun jauh. Nang keenam, mudah orang makan di bangun malam. Kenapa? Kepar. Tapi ada jiwa pulang bangun juga malam dalam hati baik itu ibadah memiliki tasbih kajur apa ada soalnya jadwal pulang. Nah ada juga pulang bagus saja salah bagus saja juga pulang. Nah, duduk tuh udah tahu jadi menguntungnya ke tasbih atau dikira atau salah, gak tahu juga lah. Bagus juga daripada nangguling lalu. Mudah bangun malam. Dan yang ke-7 nya mudah melaksanakan ibadah. Yang ke-8 ingin jauh dari penyakit. Jauh penyakit itu datang juga, tapi kada berikit. Ada berikut jaga ibarat salisma itu orang 3 bulan, ada 2 jam aja untuk dari gitu. Penyakit juga, penyakit. Dan orang yang ke-9 orang yang mulai makan itu, nang nyata apa nang logikanya murah biaya. Beberapa meja iwaknya ayakul itu juga. Ini kata, jangan ini apa makan, bukan namanya ini aja, asal makan aja, apa, ya ayam kah, aja mau hati kah, masak aja berataan tuh, begarang aja, begarang, enteng biaya dan mudah warok. Nah ini, nang ke-10, orang yang mengurangi makan itu akan mendapatkan hidayah pamurah hati. Pamurah ada engken. Ada engken nggak adanya? Coba lihat orang-orang susah yang kurang makan. Ada engken. Orang sugih bujur ada engken tapi tujuannya ada. Nah jadi kaum 100, kaum tanah 2, kaum 100 tapi cocok aku lakin aja. Nah kayak itu pulang ujungnya. Ada pulang ujungnya ini pas. Ayo. Nah nanti kaum 100, kaum 100, kaum 200, kaum 200. Tapi kena angkat-angkat dan nol aja. Nah ini ada taruh pentingnya. Nang ngajarin kaum 100, kaum 100, tapi pulang apa? Jangan kamu sedikit ya. Pulang. Banyak panar. Putingnya itu ada terus. Jadinya mengeluarkan tuh ada terus putingnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat itu pertama jadi ilmu masuk ke badan kita dan masuk ke akal dan otak kita. Kita memohon Allah mudah-mudahan Allah memberi kekuatan berkat Rasulullah awal memakainya. Jadi artinya itu ilmu itu dapat dipakai. Bila memakai gak ilmu arannya itu. Bila ada memakainya ada ilmu arannya. Itulah. Inilah rahasia-rahasia yang didapatkan di balik anjuran Rasulullah SAW. Karena menyuruh muslim kita makan Rasulullah pula. Tujuannya apa ya ini aja? Supaya mansa dikitakan makan dan tidak termahu terlalu menganjurkan parut. Ini maksud Nabi nang menyuruh itu, ini maksudnya. Nah, yang kedua mengurangi gurih. Sadarlah sudah. Jam berapa?
jam 11 Banjar, besok 10 aja di sini belum lagi kita sambung pulang. Yang kedua, mengurangi guring pulang. Kan satu mengurangi makan pula. Kan empat. Orang yang biasa mengurangi guring, ujar ulama lah, ini ujar ulama lah, menyatakan lah. Ini akan mendapat kehendak yang baik. Bila apa yang diinginkannya hal-hal yang baik, jadi orang yang kurang guring itu tahu lah. Keinginannya itu pasti yang bagus-bagus saja. Kalau pasti juga aja ada yang kasih guringan, wah tangan ada itu pasal apa diinginkan. Mudahan anak LG itu jadi ada juga pulang ya. Bahaya, bahaya. Jadi orang yang kurang guring itu, yang bujurnya, bagusnya, inya akan menghendaki hal-hal yang baik. Artinya paham nggak? Kenapa? Maka keinginan itu banyak, yang ada baik aja. Coba kurangi bang, mau pikir di situ. Nah banyak guring, ujar ulama mengakibatkan kerasnya hati dari segi sahabat. Dan waktu terbuang orang yang guringnya sampai 8 jam sehari, berarti separuh dari usianya hilang. Hadis ini kan kita itu 3 kali 8 kok. 3 kali 8 kan? Separuh dari usianya hilang. Kenapa? Kan 3 kali 8 jam berusaha, 8 jam guring, 8 jam beribadah. Amun 8 jam seorang guring, ada sepertiga lah sudah. Satu kemakan. Ya ada. Kan 3 kali 8 jam berusaha, 8 jam beribadah, 8 jam guring. Amun 8 jam kita pakai kesan guring, berarti kan separuh sudah hilang. Ada sepertiga lah sudah. Jangan kurang ya bang. Nyaman nang beribadah ini banyak kepakai lah. Nah, muka tunda kesan kasih itu 8 jam guring, 8 jam beribadah, 8 jam berusaha, 8 jam guring dipakai habis. Kenapa? Kalau menambah berusaha, sedangkan berusaha aja nih nggak coba waktu ini. Mau berusaha, ya, tinggal berapa? Kamu 24 kurang 8 kalau sudah 24 nih kurang 8 berapa lagi? 16 kan? 16 jam, sedangkan berusaha turun bank naik bank nenek. Habis pulang waktu nggak saya kasih itu pulang nggak? Turun bank naik bank paham lah. Turun bank subuh beli pemahit. Turun bank naik bank lah. Ada habisnya kayak itu aja lah. Di mana waktunya gasan beribadah gimana? Namun guring itu kan guring barang dikurangi usaha dari tatap jiwa banyak waktunya. Tapi guring dikurangi kalau ibadah dari menambah waktu dan guring tadi nanti diambil. Jadi ujar Rasulullah memadahkan amun ikam pakai berataan 8 jam gesan guring berarti sudah ikam mengambilkan separuh umur ikam hilang. Nah ini separuh sudah 8 jam apalagi sampai 10 jam buat disokan sampai 5 maghrib penyer bangun. Kenapa aja? Ada foto lagi berjumpa aja. Berjumpa siapa? Ada kebanyakan guring. Orang-orang menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bila guringnya harus kurang dari 8 jam. Kenapa? Memang 8 jam itu sudah patokan akhir. Dipakai habis, dikurangi tambah kurang, nah, berarti waktu gasan begawi, gasan apa ibadah ini 88 lah. Gasan begawi pulang habis pada 8 jam, ada waktu kurang lah gasan ibadah. Amun 8 jam tadi nang gasan berusaha tadi masih kawal 10 jam berusaha, tapi guring tadi sedikit kawal waktu ini kita ambil. Nah itu lah. Amun dibagi 3 berataan ada kawal mengurangi banyak pekandir pulang. Insya Allah mudahan panjang umur kita sehat dan niat. Minggu kita sambung pulang. Dan kita belajar. Intinya apa yang kita pelajari itu mudahan Allah beri petunjuk, hidayah, kekuatan, gasan kita memakai. Apa yang dapat malam ini usahakan sekuatnya dilatih, dipakai. Nyaman jadi orang berilmu. Itu aja minta maaf, minta waktunya akhirat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.